Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Bapa yang di sorga atas segala rahmat dan penyertaan serta perlindungan yang Kau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Di atas segala penyertaan-Mu yang dapat kami alami dan rasakan sampai saat ini semua adalah bukti dari penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami. Kami akan mengawali hari kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bersabda lewat ibadah kami ini, agar kami dapat dilimpahkan dengan sukacita dan iman yang kuat, sehingga kami mampu melakukan segala aktivitas kami dengan penuh sukacita dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini diambil dari kitab Lukas 4 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara mengenai perihal mencobai Tuhan, ini adalah hal yang sangat serius bagi kita. Selama kita hidup di dunia ini, sudah tentu kita akan terus diperhadapkan dengan ujian atau pencobaan. Karena kita tinggal di dunia, di mana kita tinggal di dunia yang mana dikuasai oleh dosa. Itu sebabnya setiap orang percaya harus terus berjuang melawan segala pencobaan dan godaan yang dipanahkan si iblis kepada kita. Kita juga tahu bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan orang percaya akan bebas dari segala pencobaan. Tetapi yang pasti, Dia berjanji untuk selalu memberikan jalan keluar kepada kita masing-masing. Setiap orang pasti tidak senang jika dicobai oleh orang lain. Mencobai sesungguhnya adalah sikap yang kurang baik untuk dilakukan. Sebab tidak ada perlunya bagi kita untuk bermaksud mencobai seseorang atau sesama kita. Oleh karena itu, jika dalam nats hari ini dijelaskan bahwa pencobaan itu datang dari si iblis, tentu itu sebabnya si iblis tidak pernah menginginkan lewat pencobaannya manusia itu hidup di dalam damai. Dengan pencobaan itu, ia pasti akan membuat manusia akan terganggu kejiwaannya. Jika manusia tidak kuat menghadapi suatu pencobaan, maka celakalah yang terbentang di depan mata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dijelaskan dalam ayat hari ini bahwa Yesus tidak pernah kecut menghadapi iblis yang sedang mengolah pencobaan terhadap diri Yesus. Dalam Lukas 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 dikatakan, ada 3 bentuk pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Dan salah satunya adalah dalam ayat yang kita bahas hari ini. Dalam pencobaan yang pertama dan pencobaan yang kedua dikatakan bahwa Yesus menang atas pencobaan-pencobaan itu. Dan iblis kalah telak. Walaupun si iblis terus berusaha mencobai Yesus dengan menggunakan hal makanan, hal kuasa, dan bahkan menggunakan firman Tuhan itu sendiri. Yesus dengan cepat menyingkirkan tantangan untuk tidak setia kepada Bapa di sorga. Jawaban Yesus sungguh luar biasa berkuasa yang mengagetkan si iblis. Yesus dengan tetap mengutip firman Tuhan yang terdapat di dalam tulisan Musa, tepatnya dalam kitab Ulangan 6 ayat yang ke-16. Ia menolak untuk mencobai Allah. Sesuai dengan konteksnya, larangan untuk mencobai Tuhan itu berkaitan dengan kisah bangsa Israel ketika kekurangan air di Mara. Mereka mencobai Tuhan dan meragukan kehadirannya di tengah-tengah mereka, seperti dalam kutipan Keluaran 17 ayat 2 dan ayat yang ke-7. Mereka memaksa Tuhan untuk menolong mereka secara ajaib. Dan dari sini dapat kita pahami bahwa mencobai Tuhan berarti meragukan pertolongan Tuhan dengan cara memaksa dan memanipulasi Dia
untuk menunjukkan kuasa-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, lewat penjelasan firman Tuhan yang telah menyapa kita tadi, tentu ada sikap yang sungguh yang harus kita perbuat agar firman Tuhan ini nyata berkuasa di dalam hidup kita. Yang pertama, dikatakan senantiasa siap perang atas segala pencobaan yang datang. Allah mengizinkan datang kepada kita, tentu tujuannya adalah untuk menguji iman kita, anak-anaknya, lewat segala pencobaan itu. Mungkin Allah bisa saja membiarkan keadaan dan lingkungan hidup kita menguji kita, agar kita mampu memutuskan apakah kita mau setia mengikut Allah atau melawan Dia. Hal ini juga menjadi perbuatan Allah bagi kita untuk memurnikan dan memperkokoh iman kita, serta jalan Tuhan bagi kita untuk terus semakin mendekatkan diri kepada Dia. Namun kita harus tahu bahwa setiap cobaan yang Tuhan izinkan, itu Tuhan berikan demi tujuan yang baik, dan pada kenyataannya sering dimanfaatkan oleh si iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan dan untuk menghancurkan iman kita, dan bahkan menggoda kita untuk berbuat dosa atau meragukan kuasa dan pemeliharaan Allah, seperti dalam kutipan 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 dan Lukas 22 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian juga cobaan yang datang dari dalam dunia dan dari daging kita sendiri. Iblis memanfaatkan itu semua untuk mempermainkan kita, agar kita menyerah, agar kita tunduk dan bahkan kalah. Oleh karena itu, janganlah gagap, jangan gugup, jangan terkejut, dan jangan lengah, melainkan kita harus senantiasa siap berperang atas segala cobaan yang datang kepada kita. Yang kedua, sikap sungguh yang harus kita perbuat lewat firman Tuhan yang memanggil kita hari ini adalah kita dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan di atas segala pencobaan. Panggilan untuk tetap setia kepada Tuhan yang maha setia kepada kita adalah panggilan yang luhur. Kita pasti akan bisa melewati semua pencobaan itu. Ingatlah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mau setia dan mau mati di kayu salib, menyerahkan dirinya demi kemenangan hidup kita. Jika Yesus bisa menang, kita yang berjuang demi iman kita pun pasti akan Yesus juga menangkan. Jika Yesus setia kepada Allah Bapa, maka kita pun juga harus setia kepada Dia, Allah yang setia kepada kita. Yang ketiga, mau mengalahkan pencobaan dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, cara yang terbaik untuk mengalahkan pencobaan si iblis adalah dengan senantiasa mau memberi waktu, menyediakan diri untuk membaca Alkitab, menghafal setiap ayat per ayat yang sudah dibaca, mau mengingat dan merenungkan dan hidup serta melekat kepada firman Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk terus giat di dalam firman Tuhan. Karena itulah senjata kita untuk mengalahkan segala pencobaan si iblis. Firman itu hidup dan berkuasa. Karena itu adalah perkataan Allah sendiri yang penuh kuasa. Dan malahan kuasa itu akan semakin terlihat nyata bila kita memperkatakan firman itu dengan iman keyakinan kita, tanpa ada keraguan-raguan. Inilah jalan bagi kita untuk memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan, dengan terus membekali iman dan rohani kita lewat firman-Nya setiap waktu. Yang keempat, hiduplah bijaksana dengan terus berjaga-jaga dan terus berdoa, serta mampu membedakan perihal pencobaan dan ujian. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah, seperti dikatakan dalam Matius 26 ayat yang ke-41. Janganlah kita dengan sengaja membuka diri terhadap cobaan. Dan janganlah juga terlalu percaya diri, merasa seolah-olah semua bisa tanpa Tuhan. Ingat, kita tidak berbakat untuk bermain-main dengan dosa atau dengan pencobaan. Oleh karena itu,
Hiduplah bijaksana dengan terus berjaga dan tekun berdoa. Hikmat dari dunia itu sifatnya fana, terbatas, dangkal, dan berasal dari nafsu manusia yang hanya mementingkan kenikmatan, hal yang menyenangkan dan hal yang gampang-gampang saja. Dikatakan bahwa semua itu berasal dari setan-setan atau iblis. Dalam kitab Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18, di sana kita boleh lihat itu memakai istilah tertentu untuk setan, yaitu bukan satanos, melainkan diabolos. Dalam bahasa Yunani, satanos itu ya setan, tetapi tidak jahat. Hanya membuat orang takut seperti genderuwo atau kuntilanak, makhluk halus yang bisa jahil tetapi tidak jahat. Sedangkan diabolos dalam perkataan dalam bahasa Yunani tadi dikatakan adalah si penggoda, yang senangnya menggoda supaya orang itu melanggar firman Tuhan, supaya manusia melanggar segala perintah Tuhan, menjauh dari Tuhan dan menentang kuasa Tuhan. Istilah inilah yang dipakai Yakobus ini adalah istilah diabolos. Karena itu hikmat yang tidak datang dari Allah adalah hikmat yang datang dari diabolos. Hikmat yang datang dari diabolos ini adalah hikmat yang menentang kehendak Allah. Oleh karena itu, firman Tuhan memanggil kita untuk mampu mengendalikan diri serta bijaksana membedakan kehendak Tuhan dan kehendak si iblis dalam berbagai tantangan hidup dan kemajuan zaman. Yang kelima, turut serta saling menguatkan sesama kita yang imannya lemah. Sebagai saudara sesama anak-anak Allah dalam penebusan Kristus, kita dipanggil serta untuk saling menjaga diri, saling mengingatkan, saling mendoakan, dan saling menguatkan iman sesama kita, terkhusus bagi sesama saudara kita yang imannya lemah, agar kita dapat berjalan bersama dalam kemenangan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita sudah melakukan semua panggilan firman Tuhan yang telah menyapa kita tadi, tentu ada buah dari sikap yang sungguh ketika kita mau hidup di dalam Tuhan seperti apa yang firman Tuhan sabdakan kepada kita. Yang pertama, buah yang kita terima dari Tuhan adalah iblis kalah dan tak berkutik lagi kepada kita. Yang kedua, hidup kita menjadi lebih tangguh dan tahan uji. Yang ketiga, hidup kita senantiasa akan damai dan tentram di dalam Tuhan. Yang keempat, kita akan beroleh mahkota kemenangan dari Tuhan. Yang kelima, nama Tuhan pun akan dimuliakan lewat cara hidup kita yang baik kepada Tuhan. Amin.